Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai lagi permenungan kita di hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio, imammu, mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya, Engkau membarui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Utuslah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, menerangi hati dan budi kami, agar kami mampu membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami siap sedia dengan setia mewartakan kabar sukacita-Mu kepada sesama kami, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan Dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Gereja Universal memperingati peringatan wajib Santo Pius dari Pietrelcina, atau yang disebut dengan Santo Padre Pio, seorang imam. Santo Padre Pio pernah mengatakan, iblis gentar dan gemetar di hadapan jiwa-jiwa yang rendah hati. Dan karena itu, menurut Santo Padre Pio, salah satu keutamaan yang paling mendasar untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan ialah sikap rendah hati. Dengan kerendahan hati, kita bisa mengalahkan segala kekuatan jahat dalam diri kita. Dan karena itu kita mempersiapkan hati kita untuk kehadiran Allah yang mampu menjiwai seluruh hidup dan pekerjaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, Yesus ingin kita ini, orang-orang yang percaya kepada Dia, menjadi keluarganya. Sebagai satu keluarga Allah, harus siap sedia untuk mendengar dan melakukan sabda Allah. Bukan saja mendengar, tetapi bagaimana sabda yang telah kita dengar, mampu kita hayati, kita olah, dan kemudian mampu kita wartakan kepada sesama kita. Karena itu, keluarga harus menjadi komunitas spiritual, di mana aliran rahmat Allah ada dalam keluarga. Ketika Allah ada dalam keluarga kita, maka keluarga menjadi terang, menjadi kekuatan, semangat untuk keluar mewartakan kabar baik kepada sesama kita.
Dan karena itu harus memiliki keteladanan iman, keteladanan hidup yang benar, yang membuat orang lain dapat mengikuti teladan iman yang kita hidupi dalam keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Padre Pio semasa hidupnya telah menunjukkan dirinya sebagai bagian dari keluarga Allah lewat cintanya yang besar, cinta yang mendalam pada Allah melalui doa, melalui pengorbanan dan pelayanan yang penuh kasih sebagai imam yang baik, yang setia, dan imam yang rendah hati. Dalam keluarga perlu ada kerelaan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Bahwa kita tidak hanya beriman, kita tidak hanya mengatakan di mulut bahwa saya percaya pada Yesus, tetapi bagaimana apa yang kita percaya itu harus kita buat, kita lakukan bersama Yesus sebagai sahabat kita untuk bersama-sama mewartakan kabar baik kepada semua orang. Bersama-sama menyelamatkan banyak jiwa supaya semakin percaya kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sebagai keluarga Allah, di mana di dalamnya Tuhan Yesus tinggal berdiam dalam keluarga kita, harus menjadi keluarga spiritual. Keluarga yang tidak hanya mengandalkan hubungan dengan sesama, tetapi kita harus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang mampu menyelamatkan keluarga kita. Mari dalam keluarga kita bersama-sama, berjalan bersama, membangun iman yang benar, dan harus ada buahnya. Buahnya adalah bagaimana kita dengan setia mewartakan kabar baik Tuhan kepada sesama dalam rangka menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar di pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk menjadi alat-Mu, bukan hanya pendengar yang setia, tetapi juga pelaksana yang setia atas firman, mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada dunia ini, sehingga dunia semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi sumber keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, hidup, pekerjaan, dan niat baik kita, orang-orang yang kita doakan dalam perayaan ini, senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.